Selamat malam pemirsa. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah 2 kali diperiksa kepolisian sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anehnya, sampai saat ini Firly belum juga ditahan. Entah alasan apa lagi sehingga polisi tidak kunjung menahan Firly. Banyak pihak menilai muruah KPK hancur gara-gara kelakuan Firly yang seharusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi malah diduga melakukan korupsi. Firly sudah seharusnya ditahan, dibawa ke pengadilan secepatnya, lalu dihukum seberat-beratnya. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Membelenggu Firly Bahuri. Bersama saya, Fitri Megantara. Membelenggu Firly Bahuri. Untuk kedua kalinya, sejak menyandang status tersangka kasus korupsi, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri diperiksa polisi hari ini. Sebagai pucuk pimpinan lembaga anti korupsi tetapi diduga malah korupsi. Tak ada sedikit pun toleransi buatnya. Dia harus ditahan, dibawa ke pengadilan secepatnya, lalu dihukum seberat-beratnya. Apa yang dilakukan Firly sangat keterlaluan. Inilah kali pertama di negeri surganya korupsi ini, Panglima Perang melawan korupsi justru menjadi tersangka korupsi. Inilah jelaga paling hitam, kotoran paling menjijikan yang melumuri wajah KPK. Sebagai Ketua KPK, Firly paling syarat kontroversi sepanjang sejarah. Dia beberapa kali tersandung masalah kode etik dan kepantasan. Dia kerap disangkut pautkan dengan beragam kasus, termasuk membocorkan informasi operasi tangkap tangan sehingga keburu ketahuan oleh target yang bakal di-OTT. Firly juga disebut-sebut terlibat dalam pembocoran dokumen penyidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyidik mengatakan sudah ada indikasi tindak pidana, tapi tindak lanjutnya tidak jelas sampai di mana. Pada konteks itulah harus kita tegaskan, tidak ada alasan barang secuil pun untuk tidak memproses hukum Firly secara tegas, super tegas. Kita mengapresiasi Polda Metro Jaya yang akhirnya punya keberanian dan kemauan untuk mentersangkakan Firly. Kita angkat topi kepada para penyidik yang mampu mengatasi hambatan psikologis karena mereka berani menjadikan Firly yang purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3 sebagai tersangka. Dari sisi alasan objektif, dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan Firly terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bukan perkara ecek-ecek. Ancaman hukuman penjara kejahatan korupsi itu di atas 5 tahun. Bahkan dia disangkakan pasal dengan ancaman maksimal pidana kurungan seumur hidup. Firly juga tidak terlalu kooperatif. Sebagai penegak hukum, dia sempat tidak taat pada proses penegakan hukum. Dia pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan dan menolak diperiksa ke Polda karena mungkin merasa levelnya harus diperiksa di Bareskrim Polri. Tingkat ketaatan Firly terhadap regulasi juga layak disoal. Dia, misalnya, tidak melaporkan apartemen miliknya di Jakarta Selatan yang digeledah penyidik kemarin. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dia tidak jujur dan ketidakjujuran itu berpotensi dilakukan dengan memengaruhi saksi dan mengaburkan alat bukti jika terus dibiarkan bebas tidak ditahan. Polisi pantang kompromi, dilarang berbaik hati saat menangani kasus pidana. Apalagi kejahatan itu berupa korupsi. Terlebih lagi pelakunya penegak hukum yang bertanggung jawab atas pemberangusan korupsi. Pun dengan Dewan Pengawas KPK yang sudah memeriksa Firly dalam perkara dugaan pelanggaran etik, tiada pembenaran bagi mereka untuk terus-terusan melunglaikan diri untuk tidak memberikan sanksi paling keras terhadap Firly. Karena Firly, muruah KPK roboh. Karena Firly,
upaya pemberantasan korupsi babak belur. Hanya hukuman paling tegas kepada Firly untuk memulihkan semua itu. Firly harus dibelenggu sebagai pesan agar tidak ada Firly lain di kemudian hari. Membelenggu Firly Bahuri, kita akan segera mengulasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam Bang Elman, apa kabarnya malam hari ini? Baik ya Bang. Bang, apabila kita lihat peristiwa hari ini, kita lihat bagaimana Firly Bahuri sudah diperiksa untuk yang kedua kali sebagai tersangka dan masih belum ditahan Bang Elman. Ini tentunya memang penahanan kewenangan dari penyidik tentunya. Tapi kemudian masyarakat bertanya, apalagi yang sedang ditunggu Bang? Ya, memang pertanyaan ini yang selama ini yang menghantui masyarakat ya. Apa ya? Dan jujur aja Mbak Rara ya, seharian penuh ini, sejak tadi pagi sampai ya sekitar 2 jam yang lalu, masyarakat tebak-tebakan. Sebagian menyatakan ditahan, ada yang menyatakan kecil aja betulnya tidak ditahan. Jadi kalau kita hitung-hitung, mayoritas yang ikut tebak-tebakan sepanjang hari ini menyatakan akan ditahan. Tapi kita nggak boleh berandai-andai. Faktanya memang tidak ditahan. Tidak ditahan. Itu sebuah fakta. Memang masyarakat akan bertanya lagi, apa gerangan? Sudah 2 kali diperiksa, tapi tidak ditahan. Betul. Kalau mengacu kepada kelaziman yang ada di KPK, hampir seluruhnya, tidak semua, hampir seluruhnya yang melakukan tindak pidana yang sudah ditersangkakan pasti ditahan. Okay. Apalagi terhadap Firly Bahuri ini kan ancaman pidananya seumur hidup. Jadi sebetulnya secara objektif sebetulnya dia sudah harus ditahan. Nah ini banyak juga memang yang menilai ini sudah syarat objektif, subjektif, sebenarnya sudah terpenuhi artinya untuk melakukan penahanan terhadap Firly, tapi kemudian masih saja belum terjadi di pemeriksaan yang kedua ini. Kemudian juga publik jadi bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan relasi kuasa Bang, seorang Firly Bahuri? Iya, memang pertanyaannya Mbak Rara ini mau tidak mau terpaksa juga nyasar ke situ kan. Okay. Orang bertanya, apa ya? Pasti menghubung-hubungkan. Iya. Karena ini. Salah satu intinya seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi, ada relasi kuasa. Ini bahkan secara ekstrim orang, ini pasti mereka ini saling sandra. Kan gitu kan, saling menyandra ini. Tapi ini kan sebetulnya kan namanya aja isu-isu di luaran kan. Namanya aja praduga-praduga kan. Disinilah ketegasan perlu dilakukan ya Bang, sebetulnya agar tidak ada bola liar seperti ini ya Bang. Tetapi saya tetap yakin, pasti polisi punya alasan objektif maupun subjektif mengapa tidak ditahan malam ini kan. Tentu kita tetap menghargai, mengapresiasi kewenangan polisi ini. Tapi yang pasti polisi harus menyadari hampir sebagian masyarakat, bahkan hampir sepenuhnya masyarakat hari ini berharap sebetulnya Firly Bahuri ditahan. Kenapa? Karena dia seorang ketua KPK yang mestinya memberantas tindak pidana korupsi, malah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Ini kan sama aja dengan pagar makan tanaman kan. Dan memang sangat memalukan. Tidak ada lagi kata-kata lain yang bisa kita alamatkan kepada tersangka Firly Bahuri. Memalukan, nggak ada lagi. Betul-betul kita, memang negara ini betul-betul sempurna, paripurna. Jadi tersangkanya Firly Bahuri ini makin memparipurnakan negeri ini memang negeri terkorup. Ketua KPK tersangka, ketua DPD pernah masuk penjara, ketua DPR pernah masuk penjara, ketua KPK pernah masuk penjara, para hakim agung, oknum-oknum hakim agung, hakim, para jaksa, para menteri, nggak tahu berapa banyak lagi jumlahnya, gubernur, bupati, wali kota, ASN, tidak terhitung banyaknya. Dan itulah yang membuat indeks persepsi korupsi di negeri ini
turun Oke. dari 38 menjadi 34. Inilah prestasi buruk yang kita capai hari ini, Mbak Rara. Oke, karena ini seharusnya sosok yang menjadi panglima pemberantasan korupsi justru menjadi tersangka dari kasus korupsi itu sendiri ya. Tersangka tidak pidana korupsi, memalukan dan aduh. Oke, Bang, ini artinya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi mungkin rasa keadilan dari masyarakat sendiri ketika melihat rentetan fakta bagaimana pemberantasan korupsi ini menjadi babak belur seperti itu, Bang? Ya, memang nggak ada lain. Memang harus ada ketegasan. Ketegasan itu dimulai dari tahapan-tahapannya. Begitu ditersangka, ya tahan dong. Apalagi ini kan seorang ketua KPK. Jadi nggak ada kata lain. Ketegasan diperlukan untuk pelaku-pelaku tidak pidana korupsi. Siapapun dia. Apakah dia pejabat, apakah dia non pejabat, semua yang tersangkut tindak pidana korupsi, tahan dan hukum seberat-beratnya. Oke, baik. Dan untuk kemudian kemudahan penyidikan, banyak yang kemudian juga menilai memang pilihan penahanan akan menjadi lebih baik karena untuk menajamkan adanya dugaan-dugaan tindak pidana lain nih, Bang Elman. Tapi kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Karena kelihatannya dari saya kemarin ditanya-tanya itu pun sudah mulai arahnya kalau menurut saya ke arah ke TPPU. Sehingga kemudian itu kan ada detail-detail yang harus didalami. Bagaimana dia membeli aset, penyimpanannya, transaksi, terus kemudian menitipkan kepada gatekeeper, kepada seseorang. Itu kan potensi-potensi yang mungkin muncul dari 4 tahun selama dia di sana. Jadi itu mungkin saya katakan ada banyak kompleksitas alasan yang memungkinkan kita meminta dia untuk segera ditahan malam ini. Untuk kemudian kita bisa lebih tajam lagi melihat baik itu tipologi tindak pidana korupsinya yang terjadi maupun tipologi tindak pidana pencucian yang akan muncul. Karena disitulah keadilannya sebenarnya. Kita akan lanjutkan kembali diskusi Bang Elman tadi yang sempat disebutkan oleh mantan pimpinan KPK Bapak Saud Situmorang memang untuk kepentingan penyidikan, untuk kemudahan penyidikan memang seharusnya dilakukan penahanan karena kemudian nantinya bisa dilakukan penajaman penyidikan untuk nantinya apakah ada dugaan tindak pidana lain misalnya tidak hanya korupsi tapi juga TPPU seperti itu Bang Elman. Ya memang sebetulnya ketika tersangka ditahan, itu sudah pasti akan memberikan kemudahan kepada penyidik untuk mengusut lebih lanjut kan. Nyasar seperti yang dikatakan oleh Pak Saud Situmorang, apakah ada TPPU di situ dan sebagainya kan. Karena ada kemudian aset yang tidak dilaporkan Bang, di LHKPN. Kan, yang terakhir kan ketika polisi melakukan penggeledahan di salah satu apartemen. Ya, betul. Nah ini kan apartemen ini kan ternyata setelah dicek tidak ada di dalam laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara Firly Bahuri. Nah ini kan sebetulnya kan di luar rakyat pun kaget ini. Ya. Oh ada toh. Nah pertanyaannya apakah ada apartemen lain lagi atau dalam bentuk lain? Nah, ini kan penting. Nah itulah pentingnya sebetulnya segera ditahan. Kenapa? Supaya tersangka ini tidak katakanlah menghilangkan barang bukti. Kan begitu kan. Tapi kalau masih dia belum ditahan, kemungkinan dia menghilangkan barang bukti kan sangat besar kemungkinan. Dan bisa juga dia akan mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Nah inilah sebetulnya alasan objektifnya untuk menahan segera tersangka. Tapi kita lagi-lagi kita tetap menghormati, menghargai penyidik kepolisian. Mengapa? Mungkin ada sesuatu yang mereka tunggu untuk yang lebih besar. Kita nggak tahu kan. Oke, baik. Ya memang kita mengapresiasi ya kemudian wewenang dari penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak karena ini kembali pada kewenangannya dari penyidik. Tapi kembali pada publik itu sendiri Bang Elman, kembali kenapa kemudian penyidik tidak melakukan penahanan? Apakah tidak ada alasan yang mendesak? Atau tadi kemudian apakah ada alasan-alasan lain? Karena kan kita ketahui Firly Bahuri juga sedang mengajukan gugatan pra-peradilan seperti itu ya Bang Elman ya? Sekarang kan sebetulnya kan tadi yang di awal kan kita udah singgung, rakyat sekarang menduga-duga. Jangan-jangan ada mereka ini saling menyandra ini.
takut ini ditahan, akan ada hal lain yang dibongkar oleh yang bersangkutan. Kita kan nggak tahu. Ini kan sah-sah saja masyarakat menduga-duga karena mereka menganggap tidak masuk akal ketika tidak ditahan. Nah, mungkin juga polisi hati-hati. Kita tunggu aja dulu hasil daripada pra-peradilannya Pak Firly Bahuri ini. Kita ingin lihat. Ini kan kemungkinan dikabulkan pra-peradilan ini kan bisa. Artinya penetapan tersangkanya tidak sah. Okay. Kalau penetapan tersangkanya tidak sah, artinya dia harus dibebaskan demi hukum kan gitu kan. Nah mungkin ini juga patut diwaspadai kemungkinan mengapa polisi tidak segera menahan. Makanya tadi saya katakan tetap kita hargai. Tetapi masyarakat memang sekarang ini sudah geram, bahkan marah. Mengapa kali ini polisi dia dinilai kurang tegas? Padahal ini sebetulnya kan apalagi yang ditunggu. Ketika mentersangkakan seseorang, apakah itu kebetulan ketua PK, berarti kan unsur sudah memenuhi kan itu. Unsur-unsur sudah memenuhi. Yeah. Minimal 2 barang bukti. Jadi sudah cukup kuat sebetulnya. Okay. Sekiranya kasus ini pun segera dibawa ke pengadilan, sudah cukup. Tapi kita nggak tahu. Oke. Kita masih menunggu ya, apa sebetulnya alasan Apa dari alasannya? penyidik ya sesungguhnya. Iya. Baik Bang, tapi di segmen berikutnya kita akan melihat apa yang dipikirkan oleh para netizen, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat hasil polling yang dilakukan oleh Metro TV di Instagram dengan pertanyaan, yakinkah Anda penegak hukum akan memberikan hukuman berat terhadap Firly Bahuri? Ini nampaknya hasilnya agak sedikit seri ataupun tight seperti itu ya. Karena yang mengatakan yakin 51%, sementara yang mengatakan tidak yakin 49%. Bagaimana di X? Hasilnya ternyata yang mengatakan tidak yakin adalah 88%, sementara yang merasa yakin hanya 12%. Kita lihat komentar dari netizen yang berasal dari @Muhammadi. Kalau dilihat dari dramanya pasti ada barter kepentingan. Ini netizen loh Bang yang berbicara. Melihat asumsi seperti itu yang terjadi Bang. Ya ini yang kita sudah sampaikan di awal tadi kan. Ini kan netizen kan. Betul. Ada barter. Ini kan dugaan kan. Jadi ini yang mestinya harus dimaknai oleh kepolisian. Ada kecurigaan seperti itu. Tentu kita nggak boleh berburu sangka ya. Ya kan. Tapi inilah pendapat daripada netizen. Dan memang setiap kali penegakan hukum dianggap masyarakat tidak tegas, akan muncul berbagai anggapan. Salah satu diantaranya seperti ini. Nah ini kan sebetulnya kan menjadi cermin yang harus dilihat oleh para penegak hukum. Memang jujur aja saya bilang ya Mbak Rara ya, penegakan hukum kita ini kan kalau kita tanya masyarakat, memang mereka bilang memang lebih hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan kali ini memang itu dibuktikan kan gitu. Walaupun kita kan nggak tahu apakah memang kepolisian sekarang sedang menggunakan strategi yang sangat handal. Ini kan mereka kan tidak akan mau bilang sama kita, tapi pasti ada sesuatu di balik ini. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan dengan ditundanya penahanan ini, mungkin mereka begitu ditahan, memang akan terkuak apa sebetulnya dibalik daripada tuduhan pemerasan ini. Oke, baik, kita tunggu saja, tapi kita harapkan ada ketegasan dari pihak kepolisian. Kita apresiasi kinerja dari polisi, tapi kita harapkan ada ketegasan sehingga asumsi liar di publik ini tidak kemudian semakin liar seperti itu ya Bang. Tadi itu kan ada barter. Mudah-mudahan anggapan ini tidak benar. Harapan saya juga begitu. Begitu sama. Oke, baik Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, demikian editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.